Selamat pagi teman-teman. Saatnya kita bersukacita dan memuji nama Tuhan bersama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Kasihnya Tuhan padaku tak pernah berubah. Kasihnya Tuhan padaku kekal selamanya. Ha 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 ha. Gajah badannya besar, tapi matanya kecil. Bagi Yesus yang besar, tidak ada yang mustahil. Kodok mulutnya lebar, tapi badannya kecil. Bagi Yesus yang besar, masalahku jadi kecil. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami boleh kembali Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau duduk diam, mau buka hati, pikiran dan telinga kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Lonceng tanda istirahat berbunyi. Anak-anak mengambil bekalnya dari dalam tas masing-masing. Ninin membuka tempat bekalnya. Wah, sedep. Ia memakan kesukaannya. Ketika ia akan mulai menyantapnya, ia menoleh kepada Lisa, teman sebangkunya.
kamu tidak makan. Aku tidak membawa bekal. Ibuku keluar kota menengok nenek yang sedang sakit keras. Kakakku tidak sempat menyediakan bekalku. Lalu Ninin tahu bahwa si Lisa pasti lapar. Kira-kira apa yang akan diperbuat Ninin ya? Betul, dia akan membagikan makanan. Nah, dalam Alkitab ada cerita tentang seorang anak yang menghadapi keadaan serupa. Apa ya yang dilakukan anak itu? Dengarkanlah ceritanya. Makin lama, makin banyak orang yang datang ke tempat itu. Untuk apa? Ya, mereka ingin mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus dan ingin melihat segala mukjizat yang diperbuatnya. Laki-laki, perempuan, orang tua, dan anak-anak berbondong-bondong menuju ke tempat itu. Di antara orang banyak, seorang anak laki-laki menyelinap di antara orang banyak. Ia berusaha mendaki kaki bukit supaya ia lebih dekat kepada Yesus. Tetapi sayang, ia tidak dapat lebih dekat lagi. Terlalu banyak orang. Cukuplah di sini saja, pikirannya. Lalu ia duduk di atas rumput. Dilepaskannya tali tas daripada pundaknya dan disandarkannya lah tas itu pada lututnya. Sekarang ia dapat melihat Yesus dan murid-muridnya dengan jelas. Itu Pak Simon, kata anak itu dalam hati. Dan yang di sebelah sana, oh, itu Paman Andreas, juga ada di sana. Anak itu sering bermain di tepi Danau Galilea dan menyaksikan nelayan-nelayan yang pulang membawa macam-macam ikan. Murid-murid Yesus menghadapi masalah. Hari sudah mulai gelap. Yesus sudah berhenti mengajar. Anak itu mendengar percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk orang sebanyak ini. Murid-muridnya ngomong. Anak-anak itu memandang ke sekelilingnya. Wah, memang bukan main banyaknya orang di sana. Tak sanggup ia menghitungnya. Dan semuanya tentu sudah lapar. Apakah Yesus akan memberi makan mereka? Mana mungkin. Aku punya roti, tapi hanya sedikit. Kalau untuk 2 orang makan sih mungkin cukup. Tapi maukah Yesus menerima roti jelai? Anak itu diam-diam mendekati Andreas, lalu berbisik, Tuhan Yesus membutuhkan roti kan? Aku punya 5 ketul roti jelai dan 2 ekor ikan. Itu terlalu sedikit, nak. Yesus ingin memberi makan semua orang. Mereka jumlahnya 5.000 lebih. Anak itu ingin memberi untuk Tuhan Yesus. Bahkan kalau dapat untuk semua orang yang lapar itu. Tetapi rotinya terlalu sedikit. Sementara ia berpikir-pikir demikian, Yesus berkata lagi, berapa banyak roti ada padamu? Andreas berdiri lalu berkata, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Tetapi
Apa artinya untuk orang banyak ini? Yesus memecahkan masalahnya. Jawab Yesus sangat mengherankan si anak. Jawaban itu berupa suatu perintah. Suruhlah orang-orang itu duduk. Apa yang akan dilakukannya? Bagaimana dengan rotinya? Maukah Yesus menerima roti jelai? Tetapi lihatlah, semua orang dengan patuh menuruti perintah Yesus. Mereka duduk di atas rumput dengan berkelompok. Entah untuk apa. Sementara itu, dengan senang hati si anak menyerahkan roti dan ikannya kepada Andreas. Dan Andreas membawanya kepada Yesus. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya. Lalu berkata, "Bagikanlah kepada mereka." Beberapa orang mengangkat bakul-bakul dan membagikan roti. Sungguh ajaib, semua orang mendapat bagian. Anak itu merasa heran sekali. Bukankah rotinya hanya 5 potong? Tetapi di tangan Yesus roti itu telah menjadi banyak. Bukan main senangnya ia. Aku menceritakan kejadian istimewa ini kepada ibuku nanti. Besok akan kuceritakan juga kepada teman-temanku. Setelah semua orang makan sampai kenyang, Tuhan Yesus memberi perintah lagi. Kumpulkanlah sisanya. Jangan ada yang terbuang. Ya, roti itu bahkan tersisa. Berapa banyak? Ternyata ada 12 bakul. Wah, sangat banyak adik-adik. Semua orang kagum dan bersuka cita sambil memuji Tuhan. Terlebih pula anak laki-laki yang telah memberikan 5 rotinya kepada Yesus. Hatinya penuh dengan sukacita dan bersyukur. 5 roti dan 2 ikannya bisa mengenyangkan dan menolong 5 orang pria yang kelaparan malam itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar dari anak kecil itu Tuhan, mau memberikan dengan tulus sukacita. Biarlah Tuhan kami juga belajar, mau Tuhan memberikan yang terbaik. Mungkin buat teman-teman kami, buat saudara kami, saudara seiman kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini. Yaitu ada di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita ulang. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.